Pada tahun 1977, Pete Healy, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, berada dalam perjalanan bersama kedua orang tuanya dengan mengendarai mobil. Awalnya perjalanan itu lancar-lancar saja. Tapi tiba-tiba dari sebelah kanan muncul seekor rusa. Ayah Pete berusaha untuk menghindar, tapi naas kedua orang tua Pete harus tewas dalam kecelakaan tersebut. Pete yang kini sendirian mulai mengemasi barang-barangnya lalu masuk ke dalam hutan. Mendengar ada suara hewan buas yang ternyata itu adalah serigala, Pete berusaha lari tapi karena bingung mau kemana, dia pun lari ke dalam hutan. Dia sempat terkepung oleh kawanan serigala tersebut, tapi seekor naga hijau datang membuat kawanan serigala itu kabur ketakutan. Pete kira dia akan dimakan oleh si naga. Tapi si naga malah mengulurkan tangannya tanda dia ingin berkenalan. Karena tidak tahu harus kemana lagi, Pete pun pergi bersama naga tersebut lalu memulai kehidupan yang baru. Singkat waktu, 6 tahun kemudian, terlihat orang-orang sibuk mengumpulkan kayu hasil menebang di hutan dengan Jack sebagai kepala gudang tersebut. Di tempat lain ada Tuan Mikem, seorang pengrajin kayu yang sedang berkumpul bersama anak-anak. Di sana dia menceritakan kisah dirinya yang pernah melihat seekor naga di hutan. Tapi sayangnya mereka tidak percaya, sama seperti Chris, anak dari Tuan Mikem. Itu terbukti dia tidak pernah melihatnya. Padahal pekerjaannya adalah sebagai polisi hutan, yang otomatis kerjanya pasti di hutan terus. I have never seen a dragon. Because you say it's true, doesn't mean it is. Di tempat lain, anak yang 6 tahun lalu terbang bersama naga kini sudah tumbuh besar. Hari-harinya ia lalui bersama naga yang ia beri nama Elliot. Lebih menyenangkannya lagi ketika Elliot menghibur Pete dengan kekuatan invisible-nya sekaligus membawa Pete terbang bebas ke sana kemari. Keesokan harinya ketika sedang berjalan-jalan di hutan, Pete melihat seseorang yang tak lain adalah Grace. Karena penasaran, Pete dengan hati-hati mengikuti Grace. Ternyata Grace datang untuk mengecek pohon mana saja yang boleh ditebang. Dia juga menggunakan kompas agar tidak tersesat. Pete yang tertarik dengan kompas itu diam-diam mengambilnya. Grace yang tidak tahu jika Pete diam-diam mengambil barangnya pun pergi begitu saja ketika rekannya datang. Malam yang tenang itu, Pete mengambil buku dongengnya lalu membacanya bersama dengan Elliot. Lalu tidak lama mereka pun tertidur. Singkat waktu, ketika pagi tiba, Pete terbangun karena mendengar seseorang sedang menebang pohon. Karena penasaran, dia pun pergi untuk melihatnya. Ternyata mereka adalah anak buah Jake. Grace yang tahu jika suaminya telah melanggar batas menebang yang sudah ditentukan datang dan langsung menegur. Natalie anak mereka protes karena terlambat ke sekolah gara-gara orang tuanya debat. Ketika keluar dari mobil, dia melihat-lihat hutan dan tidak sengaja melihat Pete sedang nangkring di pohon. Pete yang ketakutan pun lari. Dia bahkan sampai memanjat pohon karena Natalie mengejarnya. Natalie sendiri yang masih penasaran ikut memanjat. Dia yang tidak pandai memanjat seperti Pete akhirnya terjatuh. Tapi dari kejadian itu mereka pun bisa berkenalan. Teriakan Natalie yang cukup keras membuat orang tua dan penebang yang lain datang. Natalie nyeritain dong jika dia baru saja bertemu dengan anak lelaki hutan. Grace lalu mendekati Pete hanya untuk berkenalan. Tapi ketika dia melihat kompas miliknya ada pada Pete, Grace langsung mengejarnya, membuat Pete tambah takut lalu memanjat pohon. Namun Gavin yang saat itu sedang di dalam hutan langsung menghentikan Pete, menariknya hingga jatuh dan pingsan.
Di waktu yang sama, Elliot bangun dari tidurnya, tapi dia tidak menemukan Pete. Padahal saat ini Pete sedang dibawa ke rumah sakit oleh Grace dan keluarganya. Elliot yang masih mencari mencoba mengintip tapi tidak sengaja merobohkan pohon yang dipegangnya. Gavin yang melihat ada hal aneh di dalam hutan pun langsung mempersiapkan senjatanya lalu segera pergi ke dalam hutan. Time to wake up, Pete. Kembali ke Pete yang terbangun karena merasa jika ibunya ada di sana. Dia yang bingung pun mengintip ke jendela dan melihat Grace sedang mengobrol dengan Sheriff. Grace bingung kenapa ada anak kecil di hutan. Sheriff yang masih menerka-nerka pun menyuruh Grace untuk menaruh Pete ke panti asuhan setelah membaik nanti. Pete yang mendengar hal itu pun langsung pergi. Natalie kemudian masuk ke kamar rawat. Dia kaget karena mendapati Pete sudah tidak ada. Ternyata dia kini sudah berlarian di jalan raya sambil memanggil-manggil Elliot. Karena tingkahnya yang aneh, dia pun menjadi pusat perhatian semua orang. Ketika polisi hendak menangkapnya, dengan cepat Pete naik ke bis yang kebetulan lewat. Dia lalu turun tapi sial, malah masuk ke gang buntu yang akhirnya dia pun tertangkap oleh Grace. Awalnya Pete memberontak, tapi Grace berhasil menenangkan Pete agar tidak takut padanya. Kini Pete sudah dalam pengawasan Grace, ia lalu diajak pulang ke rumah bersama dengan Natalie. Singkat waktu mereka pun sampai di rumah. Karena kebetulan rumah Grace dan Jake dekat dengan hutan, Pete mencoba untuk kabur lagi, tapi Grace dengan cepat mencegahnya. Grace tahu jika kini Pete ingin sekali pulang ke rumah. Dia pun berjanji akan mengantarkannya besok ke hutan. Malamnya Pete disuguhkan makanan yang enak, tapi karena kelamaan tinggal di hutan, Pete tidak tahu bagaimana caranya makan di meja makan dengan baik. Gavin yang masih di hutan bersama penebang yang lain sedang berusaha untuk mendapatkan buruannya, tapi sampai malam tiba hasilnya nihil. Namun Gavin tidak menyerah, terus mencari dan berhasil menemukan pohon yang sangat besar. Pohon itu tak lain adalah tempat tinggal Pete dan Elliot. Gavin yang penasaran pun memutuskan untuk masuk. Ternyata di dalam sana terdapat gua yang cukup besar. Gavin juga menemukan buku dongeng milik Pete yang tergeletak di tanah. Ketika Gavin akan membawa pergi buku tersebut, tiba-tiba Elliot muncul. Dia marah karena melihat Gavin membawa buku kesayangan Pete. Gavin dan penebang lain yang melihat naga langsung kaget lalu lari kocar-kacir. Ketika mereka sudah sampai di mobil dan hendak pergi, mobil tersebut tidak bisa bergerak. Ternyata semua itu karena ulah Elliot, tapi akhirnya Elliot melepaskan mobil itu dan membiarkannya pergi. Elliot lalu terbang mengikuti kemana mobil itu akan pergi, berharap dia bisa bertemu lagi dengan Pete. Di balik itu, ada Pete yang sedang diajari banyak hal dasar oleh Grace dan Natalie. Mereka juga mengajari Pete bagaimana caranya menggosok gigi. Pete sendiri yang mulai nyaman berada di sekitar manusia terlihat sangat senang. Ketika Pete dan Natalie sedang bermain, Grace dan Jake berusaha untuk mencari tempat tinggal Pete di dalam hutan. Grace juga bertanya kepada Pete, sebenarnya siapa itu Elliot? Tapi perbincangannya terhenti karena Sheriff ingin berbicara dengannya. Ternyata Sheriff menemukan berkas lama yang mengungkapkan jika 6 tahun lalu ada anak hilang di hutan dan diduga jika anak tersebut adalah Pete. Lanjut bermain, Natalie yang melihat Pete sedang menggambar pun bertanya, sebenarnya Elliot itu hanya imajinasi Pete saja atau memang nyata? Pete menjawab jika Elliot itu nyata dan bisa terbang. Dia lalu memberitahu wujud Elliot melalui gambarannya. Natalie yang melihat gambar naga hijau itu langsung teringat dengan lagu tentang naga yang bersembunyi di hutan. Dia pun menyanyikannya untuk Pete. Tidak lama Grace datang dan meminta untuk bicara empat mata dengan Pete. Sama seperti Natalie, Grace dengan perlahan bertanya tentang sosok Elliot.
Pete pun menunjukkan gambarannya kepada Grace. Grace kaget ketika mengetahui jika Elliot itu adalah seekor naga yang sering diceritakan oleh ayahnya. Pete menambahkan jika Elliot itu tidak menyukai segelintir orang, tapi Pete yakin jika Elliot pasti menyukai Grace. Pete bahkan berjanji akan mempertemukan Grace dengan Elliot setelah Grace mengantarnya lagi ke dalam hutan. Scene selanjutnya, Gavin yang masih ketakutan sampai di rumah Jake. Dia memberitahu jika di hutan dia dan penebang lain telah menemukan seekor naga yang bersembunyi di dalam pohon besar. Tapi sayangnya Jake tidak percaya dengan cerita Gavin, yang membuat Gavin marah lalu memutuskan untuk pergi. Di sisi lain, Elliot yang mengikuti kemana mobil itu pergi pun akhirnya berhasil menemukan rumah Jake dan keluarga. Melalui jendela, Elliot melihat Pete sedang berkumpul dengan manusia-manusia itu. Terlihat Pete sangat nyaman berada di tengah keluarga tersebut, yang membuatnya sedih lalu pergi lagi ke hutan. Grace yang masih penasaran dengan sosok naga Elliot pun pergi ke rumah ayahnya sambil membawa gambar milik Pete. Ayah lalu bercerita jika dulu ketika dia sedang berada di hutan, ayah melihat seekor naga yang sedang terbang. Dia panik dan kaget ketika melihat naga itu benar-benar nyata. Ayah juga hampir menembak Elliot menggunakan senapannya, tapi ia urungkan. Ayah dan naga juga memandang satu sama lain lalu pergi dan menghilang. Singkat waktu, pagi pun tiba. Hari itu Grace dan keluarganya mengantar Pete ke hutan. Ketika sampai, Pete sangat bersemangat karena dirinya sudah sangat rindu dengan Elliot. Sampai di pohon tempat tinggal Pete dan Elliot, Grace merasa takjub. Itu karena sebelumnya dia belum pernah masuk ke daerah tersebut. Pete lalu masuk perlahan ke dalam pohon dan keluar lagi sambil membawa Elliot yang berada di belakangnya. Grace dan Natalie awalnya cukup takut, tapi mereka mencoba untuk tenang. Natalie juga berani untuk mendekati Elliot dan menyentuh wajahnya. Tapi tiba-tiba Gavin datang dari belakang menembakkan peluru bius dibantu teman-temannya yang lain. Pete berusaha untuk menghentikan mereka, tapi dia tidak berdaya. Elliot yang sedari tadi memberontak pun akhirnya jatuh lemas karena banyaknya bius yang menancap pada tubuhnya. Jake yang mengetahui jika Gavin berniat memburu Elliot pun segera datang, tapi dia terlambat. Kini Gavin dan teman-temannya akan membawa Elliot ke gudang menggunakan truk tronton. Semua orang yang berada di gudang kayu tercengang ketika melihat ada seekor naga raksasa di depan mata. Gavin lalu menyimpan Elliot di salah satu gudang dan berniat menjualnya ke media, sehingga nanti dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Hal itu pun ditentang oleh Tuan Mikem. Elliot seharusnya dibiarkan bebas di hutan karena hutan adalah habitatnya. Namun sayangnya Gavin tidak peduli tentang hal tersebut. Tidak lama para polisi datang setelah mendengar jika seekor naga berhasil ditangkap. Ketika mereka akan masuk, Grace berusaha mencegah mereka. Di sisi lain, Pete dan Natalie juga berusaha masuk ke dalam gudang untuk membebaskan Elliot. Ketika polisi dan orang lain berhasil masuk ke gudang, mereka diam karena Elliot sudah tidak ada di sana lagi. Hal itu pun membuat para polisi tertipu dengan cerita khayalan milik Gavin, padahal tanpa mereka tahu jika sebenarnya Elliot masih di dalam gudang. Dia menggunakan kekuatan invisible-nya agar tidak terlihat. Pete dan Natalie lalu berencana untuk membawa Elliot kembali ke hutan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya sampai Tuan Mikem datang memberikan bantuan.
Dia mengemudi truk miliknya dan berusaha keras untuk kabur, membawa Elliot untuk kembali lagi ke habitatnya. Aksi tersebut pun mencuri perhatian semua orang. Gavin lalu menyuruh orang-orang untuk mengejar naga tersebut, tapi dia harus terlambat karena kuncinya diambil oleh Grace dan dilempar entah kemana. Gavin yang masih berambisi untuk mendapatkan uang dari menjual naga berusaha sekeras mungkin mengejar truk. Ia bahkan berhasil menyalip truk dan memblokade jalan tepat di depan jembatan. Gavin yang nekat berdiri dan menyuruh Tuan Mikem untuk berhenti. Tapi sama berambisinya dengan Gavin, Tuan Mikem tetap tancap gas dan membuat Gavin ketakutan. Tuan Mikem yang tidak peduli apa yang ada di hadapannya pun menabrak mobil Gavin sampai terpental ke dalam jurang. Namun sayangnya truk harus berhenti setelah melewati jembatan dikarenakan habis bahan bakar. Elliot yang marah lalu terbang ke jembatan dan membakarnya sampai membuat jembatan hancur. Bagian depan mobil Jack juga terkena semburan api itu dan keduanya terjebak di dalam. Pete yang tidak mau orang-orang baik itu celaka meminta Elliot untuk berhenti. Saat mobil akan jatuh ke jurang, dengan cepat Elliot langsung menahannya. Namun ketika Jack dan Grace akan keluar, jembatan runtuh dan membuat Elliot, Grace, dan Jack terjatuh dengan begitu cepat ke dalam jurang. Semua orang termasuk Pete sangat terpukul dengan kejadian itu karena mengira jika mereka tidak selamat. Tapi beberapa saat kemudian Elliot datang membawa serta Grace dan Jack. Melihat hal tersebut semua orang lega termasuk Gavin. Pete juga sangat senang karena Elliot berhasil menyelamatkan manusia. Ketika helikopter datang, Pete dan Elliot pergi ke hutan tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Grace dan keluarganya. Sesampainya di hutan, Elliot dan Pete sedih karena pohon yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka sudah hancur. Elliot yang sedih berjalan ke tempat lain, mengambil buku milik Pete lalu membuka salah satu halaman pada buku dongeng tersebut. Dia menunjukkan gambar sebuah keluarga yang sedang menikmati api unggun. Ternyata itu isyarat Elliot agar Pete mau kembali pada Grace dan keluarganya. Dengan sangat berat hati, Pete pun mengiyakan untuk kembali lagi pada Grace dan keluarganya. Dia pun memeluk Elliot untuk mengucapkan selamat tinggal. Di sisi lain, Grace dan keluarganya yang tengah sedih karena telah berpisah dengan Pete pun kaget ketika melihat Pete sudah berada di depan rumahnya. Mereka pun kini bisa hidup bersama dan bahagia. Sesekali juga keluarga Grace mengunjungi hutan untuk melihat Elliot. Tanpa mereka sangka jika ada naga yang sama seperti Elliot. Dengan kata lain, Elliot tidak sendirian lagi dan film pun berakhir. Allegasia was ruled by men astride. Ribuan tahun yang lalu ada sebuah negeri bernama Allegasia. Selama ribuan tahun, negeri tersebut hidup damai dengan perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh penunggang-penunggang naga. Tapi pada suatu hari para penunggang naga saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Salah satu penunggang naga bernama Galbatorix telah membunuh mereka semua, dan sejak saat itulah Allegasia dikuasai oleh King Galbatorix. Bukan cuma membunuh para penunggang dan naga, tapi King Galbatorix juga membunuh para pemberontak, yaitu para pejuang kemerdekaan yang dikenal sebagai Kaum Verden. Kaum Verden yang selamat bersembunyi di gunung dan menunggu ada kesempatan untuk melawan raja. As Arya, an ally of Beberapa tahun kemudian terlihat seorang perempuan bernama Arya. For your information Lord, dia adalah sekutunya Kaum Verden. Malam itu dia dikejar oleh Durza, seorang penyihir gelap suruhan Raja Galbatorix karena ketahuan mencuri batu aneh milik raja.
Di waktu yang sama pula, ada seorang pemuda bernama Eragon yang membawa busur panahnya karena akan pergi berburu di hutan. Kembali lagi kepada Arya, dia terus berusaha kabur bersama dengan 2 pengawalnya menghindari kejaran Durza. Tapi sayang 2 pengawalnya terkena serangan dan dirinya sendiri dijatuhkan dari kudanya. Sekarang Arya pun sudah berhadapan langsung dengan Durza. Dia yang tak bisa kabur karena dikelilingi api langsung menggunakan sihirnya untuk menukar batu aneh itu dengan benda yang lain, dan ternyata benda tersebut tertukar dengan rusa yang hampir saja dipanah oleh Eragon. Eragon awalnya kaget, tapi karena dirinya penasaran, dia pun mengambil benda itu lalu dibawanya pulang. Singkat waktu, ketika Eragon sudah sampai di kota, dia masuk ke toko daging dan berniat ingin membeli. Tapi karena dagingnya terlalu mahal, dia pun menunjukkan batu aneh itu kepada sang penjual dan mengatakan jika dirinya ingin menukar batu tersebut dengan daging. Tapi karena si penjual tahu jika batu aneh itu milik Raja Galbatorix, si penjual menolak dan menyuruh Eragon untuk tidak memberitahu siapapun. Get out! Eragon kemudian pulang, dan saat tiba di rumah, dirinya sudah disambut oleh sepupunya Roran. Mereka sempat bermain bersama dan setelah itu Eragon pergi ke ruangan lain untuk menaruh batu aneh. Dia mengeluarkannya dari tas lalu meletakkannya begitu saja di tumpukan tanah. Di luar ketika keduanya sedang berkebun, Roran berkata jika dirinya akan pergi karena merasa jika umurnya sekarang sudah cukup untuk direkrut bekerja. Dia akan pergi sebelum prajurit kerajaan membawanya paksa dan menjadikannya pelayan. Mendengar itu, Eragon merasa berat melepas Roran pergi, tapi dia harus merelakannya. Setelah berpamitan dengan sang ayah, Eragon mengantar Roran sampai di perbatasan hingga kemudian mereka saling mengucapkan kata perpisahan. Malamnya ketika Eragon sedang merenung, batu yang ia letakkan di tanah tiba-tiba bergerak. Dia yang curiga terus memperhatikan dan saat itulah dia tahu jika selama ini benda tersebut adalah telur naga. And look at this lur, lucu banget kan naganya kayak aku. Quacks. Eragon yang gemas langsung mengeluarkan tangannya untuk menyentuh naga tersebut. Dan ternyata rasa sentuhan itu bukan hanya dirasakan oleh Eragon tetapi oleh beberapa orang ini lur. Wah, tambah penasaran nih apa maksudnya. Lanjut di tempat lain, Raya yang ditangkap oleh Durza akhirnya sadar. Dia kemudian diterawang oleh Durza dan terlihat Eragon bersama dengan telur yang sudah menetas itu. Durza yang mengetahui itu segera melaporkannya kepada raja dan sesuai perintah, Durza berjanji akan membunuh naga tersebut sebelum Eragon dan naganya bertemu dengan Kamfar dan kaum yang akan menyerang Galbatorix lagi. Jadi lur, Kamfardan meyakini legenda kalau mereka bertemu dengan penunggang naga yang baru, maka mereka bisa mengalahkan Raja Galbatorix. Singkat waktu, pagi pun tiba. Eragon yang terbangun dari tidurnya terkejut ketika melihat telapak tangannya terdapat bekas luka. Tidak peduli bekas apa itu, Eragon bergegas mengambil susu untuk sarapan si naga. Tapi naga tersebut malah menumpahkan susunya dan memilih memakan tikus yang ada di sana. Sorry, that's all there is. Malamnya Eragon pergi ke kota dan tidak sengaja mendengar seseorang sedang bercerita tentang kisah penunggang naga. Dia adalah Brom. Warga yang lain sudah menyuruh Brom untuk diam karena jika prajurit mendengarnya, Brom bisa dihukum gantung. Sedangkan Eragon yang tertarik dengan cerita itu terus mendengarkannya hingga dia tahu jika masa penunggang naga akan segera datang. Tapi tak lama prajurit datang menghentikan Brom. No! Are you deaf? Be on your way!
Keesokan harinya, Eragon yang bersemangat setelah mengetahui cerita kemarin langsung mengajari naganya untuk terbang. Perlahan namun pasti naga itu pun berhasil terbang. Karena tak kunjung kembali lagi, Eragon berpikir naga itu meninggalkannya. Tapi tiba-tiba tanda yang ada di tangannya bersinar dan di waktu yang sama, naga itu berubah wujud menjadi naga dewasa. Terkejutnya Eragon ketika dirinya dan naga tersebut bisa saling berkomunikasi melalui pikiran. Naga itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Saphira. I am Saphira. Karena masih penasaran dengan kisah penunggang naga, Eragon pergi ke rumah Brom untuk mencari tahu. Tapi ketika sampai di sana, Brom enggan untuk menceritakan kisah itu lagi dan mengusir Eragon. Di perjalanan pulang, Eragon merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia yang penasaran pun diam-diam mencari tahu dan kagetnya dia ketika melihat si penjual daging sedang ketakutan karena akan dibunuh seseorang yang tak lain adalah Razak, utusan dari Durza. Di situ Eragon berusaha untuk bersembunyi, tapi kemudian dia sadar jika pamannya di rumah pasti sedang dalam bahaya. Dia pun lari sekencang mungkin untuk menyelamatkan pamannya itu. Tapi di tengah jalan, Saphira membawanya pergi karena tahu jika Eragon sedang dalam bahaya. Eragon yang tak bisa membiarkan pamannya dalam bahaya terus meminta Saphira untuk menurunkannya. Saphira tentu menolak, tapi karena Eragon ngeyel, dia pun menurunkannya tepat di tumpukan jerami. Tapi ternyata Eragon terlambat. Rumahnya sudah porak-poranda dan pamannya tewas. Merasa kecewa dengan Saphira yang tidak segera menolong pamannya, Eragon pun mengusirnya. Go away! Tidak lama kemudian Brom datang. Ketika melihat tanda yang ada di tangan Eragon, Brom langsung membakar rumah beserta jenazah paman Eragon lalu membawa Eragon pergi bersamanya. Kenapa begitu? Karena sekarang Eragon adalah buruan raja. Setelah lari cukup jauh, Brom menyuruh Eragon untuk memanggil naganya, tapi Eragon menolak dengan alasan jika Saphira sudah membunuh pamannya. Padahal yang sebenarnya terjadi, Saphira berusaha untuk melindungi Eragon. Sebagai darah muda yang emosinya masih berapi-api, Eragon berencana untuk mencari Durza dan akan membunuhnya. Mendengar itu, Brom akhirnya memberitahu siapa Durza sebenarnya. Dia juga berkata jika Eragon dan Saphira adalah harapan untuk Varden. Di sini Eragon curiga kenapa Brom bisa tahu dengan detail tentang hal-hal itu. Dan ketika dia tanya, Brom menjawab jika dirinya hanya tahu sedikit tentang naga. Setelah mengetahui semua itu, Eragon memanggil Saphira menggunakan pikirannya. Dan tidak perlu waktu lama, Saphira pun muncul. Brom kemudian menganalisa Saphira. Melihat tubuh Saphira sudah sangat cocok untuk ditunggangi, Eragon langsung menolak untuk menunggangi Saphira lagi. Tapi walaupun begitu, dia harus tetap melakukannya karena Kaum Varden sangat bergantung kepadanya. Brom juga berkata jika takdir Eragon sebagai penunggang naga sudah ditentukan. Berawal dari telur naga yang menetas jika sudah merasakan kehadiran penunggangnya. Brom lalu menambahkan jika cara untuk membunuh naga ya dengan membunuh penunggangnya. Maka dari itulah Razak mencari-cari Eragon kemarin. Perjalanan bermula di sini. Brom yang tahu jika Durza pasti akan mengirim Urgal untuk mencari Eragon, dia menyuruh Saphira untuk mengawasi mereka berdua dari atas dan hanya boleh kembali jika hari sudah gelap. Dan ternyata benar, di tempat lain terlihat Durza sedang mendatangi kaum Urgal. Dia menyuruh mereka untuk membawakan kepala Eragon kepadanya. Tidak basa-basi lagi, kaum Urgal pun memulai pencariannya. Untung saja ketika Urgal sedang menjarah warga, Brom menyadari kehadiran mereka. Tak ingin celaka, Brom pun mengajak Eragon untuk pergi. Tapi lagi-lagi namanya darah muda,
Eragon yang sudah menjadi jagoan berniat untuk melawan Urgal. Eragon berkata jika dirinya mampu bertarung menggunakan pedang. Mendengar itu, Brom langsung mengajak duel untuk melihat seberapa jago anak itu. Dan ternyata belum ada kemampuan apa-apa. Eragon hanya bisa terpojok oleh serangan Brom. Malamnya, Brom, Eragon, dan Saphira memutuskan untuk beristirahat. Di hutan ketika Brom sedang membuat api unggun, Eragon sempat curiga karena Brom bisa dengan mudah menyalakan api. Singkat waktu, pagi pun tiba. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah cukup lama berkuda, akhirnya mereka sampai di desa Daret. Brom meminta Eragon untuk membeli roti sedangkan dia akan pergi ke tempat lain. Tapi tiba-tiba seseorang terlihat sedang membuntuti Eragon. Tidak perlu berpikir lagi, dia masuk ke sebuah rumah yang ternyata itu rumah milik seorang peramal. Tidak beberapa lama peramal itu muncul dan menawarkan Eragon untuk diramal. Karena peramal itu tidak meminta imbalan, Eragon pun mengiyakan. Si peramal mengatakan jika Eragon sudah ditunggu oleh banyak keras dan tidak lama peperangan besar akan terjadi. Dia juga mengatakan jika ada seorang perempuan yang terus memanggil Eragon dalam mimpi. Saat Eragon selesai dengan peramal, dia keluar dan kagetnya dia ketika sudah ada kaum Urgal yang berniat untuk membunuh Eragon. Untung saja Brom datang dengan cepat untuk menyelamatkannya. Tapi kemudian terjadi pertarungan. Karena mereka terpojok, Eragon tanpa sadar melepaskan panah yang berisi sihir. Mereka semua terhempas, tapi Eragon juga tergulai lemas hingga Saphira datang menolong. Beberapa waktu kemudian Eragon sadar dari pingsannya. Karena bingung dengan apa yang terjadi, Brom memberitahu Eragon jika semalam Eragon baru saja menggunakan sihirnya. Tapi sihir itu bisa membuat si penggunanya lemah, bahkan yang terparah bisa mengakibatkan kematian. Brom pun mengajari Eragon beberapa sihir ringan yang bisa Eragon gunakan agar tenaganya tidak terkuras. Saphira juga kemudian datang dan mengajak Eragon untuk terbang dan mencoba beberapa sihir yang dia bisa. Awalnya Eragon nampak kesusahan karena kecepatan Saphira yang gak kira-kira. Tapi kemudian dia bisa mengendalikannya, bahkan mencoba sihir yang sama digunakan oleh Saphira untuk melihat hutan lebih jelas. Di waktu yang sama jugalah Eragon bisa melihat Razak yang sedang mengincar Brom di hutan. Dengan cepat Eragon menyuruh Saphira untuk terbang rendah, tapi karena tidak melihat situasi, Eragon diserang oleh Razak hingga terjatuh sampai Saphira bisa merasakan hal yang sama. Di saat Razak akan membunuh Eragon, Brom datang tepat waktu untuk membunuhnya menggunakan pedang sihir. Setelah keadaan sudah kembali aman, Brom marah karena Eragon tidak bisa melindungi Saphira dengan baik, tapi kemudian Eragon juga marah karena selama ini Brom telah menyembunyikan jati diri Brom sebagai penunggang naga. Terbukti dengan tanda di tangan Brom. Karena sudah ketahuan, Brom pun memberitahu Eragon jika naganya sudah mati dibunuh oleh penunggang naga pemilik pedang sihir. Orang itu bernama Morza, seorang penunggang naga nakal yang bersekutu dengan Galbatorix. Brom yang waktu sakit hati karena naganya telah dibunuh berusaha untuk mencari Morza si penunggang naga terakhir lalu membunuhnya. Tapi karena merasa malu dan bersalah, dia kemudian bersembunyi hingga bertemu dengan penunggang naga selanjutnya yang tak lain adalah Eragon. Di tempat lain, Urgal datang dengan tangan kosong kepada Durza, yang membuat Durza marah lalu membunuhnya. Sedangkan Eragon yang sedang tertidur didatangi oleh Arya dalam mimpi. Terlihat Arya meminta pertolongan kepada Eragon, hingga esok paginya Eragon langsung bersiap untuk pergi ke tempat Durza dan menolong Arya. Brom yang mengetahui itu tentu menolak karena arahnya berlawanan. Padahal sebentar lagi mereka sampai ke tempat Kampverden.
Bram berulang kali memperingatkan Eragon untuk tidak pergi karena nyawa Eragon lebih penting dari yang lain. Tapi lagi-lagi, kesel banget Mbak Yen itu. Ngeyel banget Eragon kalau dibilangin. Sok tau banget. Singkat cerita, Eragon sampai di tempat Durza. Dia berhasil menyelinap dan bertemu dengan Arya. Tapi Arya di sini berkata jika seharusnya Eragon tidak datang. Karena apa? Karena mimpi itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Durza. Tuh kan ngeyel sih. Durza lalu datang dan melemparkan beberapa benda tajam kepada Eragon. Untung Eragon bisa menghindarinya, tapi dia tidak bisa menghindari tombak yang dilemparkan oleh Durza. Hingga kemudian Brom datang dan mengorbankan dirinya sendiri. Eragon yang marah pun menancapkan panahnya tepat di kepala Durza, membuat penyihir itu lenyap begitu saja. Arya yang terbebas dari pengaruh sihir lalu membantu Eragon membawa pergi Brom dari tempat itu. Saphira juga tidak lama datang dan membantu mereka kabur dari sana. Sebelum pergi, Eragon sempat melihat orang misterius yang membantunya. Mereka memang berhasil kabur, tapi sekarang Brom sekarat. Sebelum mati, Brom memberikan pedangnya kepada Eragon dan menyuruhnya untuk segera pergi ke Kampvarden. Eragon yang tidak ingin teman baiknya itu pergi berusaha menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Brom. Tapi dia belum terlalu kuat hingga akhirnya Brom pun tewas. Esok paginya Eragon mengubur Brom menggunakan tumpukan batu. Saphira kemudian membantu mengubah batu itu menjadi kaca, sehingga jasad Brom tidak akan pernah rusak dimakan waktu. Ketika Arya dan Eragon akan pergi ke Kampvarden, tiba-tiba saja Arya terjatuh dan setelah dicek, ternyata Arya sudah diracuni oleh Durza. Eragon yang berpikir Durza sudah mati pun nyatanya masih hidup. Dan sebenarnya Durza bisa mati jika Eragon membunuhnya tepat di jantung. Karena tidak bisa pergi bersama Eragon, Arya memberikan petunjuk bagaimana caranya untuk sampai ke Kampvarden. Ketika akan pergi, Saphira tiba-tiba menyerahkan orang yang kemarin menolong Eragon di tempat Durza. Dia adalah Murtagh. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Murtagh menawarkan diri untuk membantu Eragon menuju ke tempat Kampvarden. Karena jika tersesat maka Arya tidak akan bisa tertolong. Eragon yang merasa aneh langsung bertanya kenapa Murtagh mau menolongnya. Murtagh pun menjawab jika dulu orang tuanya telah dibantai oleh raja. Dan setelah mendengar jika penunggang naga datang lagi, dirinya tergugah untuk membantu. Mereka kemudian berangkat. Eragon dan Murtagh memilih untuk menunggang kuda sedangkan Arya naik ke punggung Saphira. Ketika sampai di sebelah sungai, Eragon menyuruh Saphira untuk tetap menjaga Arya sampai dia memanggil, sedangkan dirinya dan Murtagh akan pergi. Di ujung jalan tiba-tiba Urgal menyerang. Untungnya Murtagh dengan sigap langsung bertindak, tapi karena tidak hanya satu namun puluhan, mereka kemudian terjun ke sungai hingga terkepung oleh Kampvarden. Mereka lalu dibawa kepada pemimpin Kampvarden. Dia adalah Ajihat. Ajihat yang kurang percaya jika Eragon adalah penunggang naga menyuruh Eragon untuk memanggil Saphira. Dan tidak lama Saphira pun datang sambil membawa Arya yang masih sekarat. Di tempat lain, Galbatorix menyuruh Durza untuk mengirim pasukan setelah mengetahui lokasi Kampvarden bersembunyi. Tidak basa-basi lagi, Durza pun langsung mengumpulkan pasukannya. Kembali lagi kepada Kampvarden, mengetahui jika kaum Urgal sudah berdatangan, Eragon langsung mengutarakan maksudnya datang yang tak lain karena ingin membantu melawan raja. Tapi Murtagh dilarang ikut dan dia akan ditahan. Loh, kenapa? Ternyata si Murtagh ini adalah anak dari Morza si pengkhianat. Eragon bingung harus berbuat apa, tapi demi kelancaran perang nanti Murtagh mau tidak mau harus ditahan. Eragon lalu dibawa berkeliling dan diberi baju perang, tak lupa juga baju perang untuk Saphira.
Semua Converden juga nampak sibuk menyiapkan senjata dan strategi untuk berperang dengan para pengikut raja. Hingga waktunya tiba dan di saat itulah Saphira sudah sanggup menyemburkan api dari dalam mulutnya. As one! Perang itu pun benar-benar terjadi. Menggunakan api yang disemburkan oleh Saphira, beberapa kaum Urgal dapat dikalahkan. Terlihat Murtag yang berhasil keluar dari penjara turut membantu Converden. Tidak lama pasukan Durza datang. Karena Saphira terus membakar pasukannya, Durza menggunakan sihirnya untuk menarik perhatian Saphira dan Eragon. Beberapa kali Saphira berusaha menyerang Durza, tapi karena api yang Saphira semburkan tidak ada gunanya dan kekuatan Saphira sudah semakin melemah, Eragon pun dengan cepat langsung menancapkan pedangnya tepat di dada Durza hingga akhirnya dia pun musnah. Now! I expected more. Eragon lalu jatuh, tapi untungnya Saphira datang menolong sampai membuat tubuhnya terluka parah. Eragon yang sangat khawatir dengan naga berusaha bangun dan menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka Saphira. Karena kekuatan yang dia keluarkan terlalu besar, Eragon tak sadarkan diri tepat ketika perang itu telah usai. Keesokan harinya Eragon sadar dari pingsannya. Dia sangat senang ketika tahu jika Saphira selamat. Saphira! Mereka berdua lalu pergi untuk menyusul Arya, meninggalkan kaum Verden yang telah mendapatkan kemakmuran hidupnya lagi. Dengan kecepatan terbang Saphira, dia berhasil menyusul Arya bersama dengan pengawalnya yang sedang dalam perjalanan menuju Alas Merah. Arya di sini meminta maaf karena tidak sempat berpamitan. Dia tahu jika Galbatorix pasti akan segera membalaskan kekalahannya. Dan karena akan mempersiapkan perang melawan Galbatorix, mereka pun berpisah dan film pun berakhir. Film dibuka dengan sekumpulan orang yang sedang melangsungkan tradisi ritual untuk leluhur mereka. Dalam ritual tersebut, sambil diiringi lagu pemanggil naga, mereka menumbalkan gadis perawan untuk dipersembahkan kepada leluhur mereka, yaitu naga. Dalam mainan yang berbentuk seperti wayang kulit, seseorang bercerita di mana orang yang tak kuasa melihat pujaan hatinya terambil mencari tahu keberadaan sarang naga untuk menyelamatkan kekasihnya. Singkatnya, karena tak berhasil menyelamatkan kekasihnya, maka pria tersebut menyatakan perang kepada naga. Dan karena rasa sakit dan marahnya menjadi satu kekuatan, akhirnya pria tersebut pun berhasil mengalahkan naga sehingga orang-orang memanggilnya dengan sebutan penakluk naga. Alur maju puluhan tahun setelahnya, dan ritual yang dulunya sangat menakutkan itu kini telah menjadi sebuah adat pernikahan. Sementara di satu rumah terlihat wanita cantik bernama Mira sedang dirias oleh Yaroslava kakaknya karena ini adalah hari pernikahannya. Mira adalah seorang putri bungsu dari Pangeran Miroslava yang akan dijodohkan dengan cucu dari sang penakluk naga yaitu Igor. Kemudian Mira dan kakaknya bertengkar karena Mira terus berimajinasi jika naga benar-benar ada, dan karena keributan tersebut Miroslava datang dan mulai menasihati Mira agar tak kekanak-kanakan karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang putri. Selanjutnya Mira yang telah mengenakan gaun pengantin menemui sang ayah untuk meminta restu. Setelahnya dia diarak keluar menemui calon suaminya dan tiba-tiba Mira kini sekarang berada di dalam sebuah gua. Mira yang sepertinya baru bangun dari pingsannya nampak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Menggunakan sebuah tali, Mira pun mencoba untuk keluar dari lubang gua tersebut. Namun tiba-tiba Mira dikagetkan dengan kemunculan luwak.
Mira yang akan menyerang hewan tersebut mengambil sebuah batu, dan saat dia akan melemparnya, terdengar suara pria yang menyuruhnya untuk membuang batu tersebut. Mira lalu disuruh rebahan agar hewan tersebut melihat lehernya. Dan benar, setelah Silwak melihat leher Mira, dia pun segera pergi. Mira lalu meminta tolong kepada pria misterius itu agar dapat mengeluarkannya dari sini. Namun pria itu menjawab tak bisa. Kemudian dia balik bertanya alasan apa yang membuat Mira menyanyikan lagu pemanggil naga di hari pernikahannya. Dan ternyata Igorlah yang menyuruh Mira menyanyikan lagu tersebut tepat di hari pernikahannya. Perlahan ingatan Mira mulai membangkit dan dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kita diajak flashback ke hari pernikahan Mira, di mana saat itu Mira sedang diarak menggunakan perahu sementara Igor bersiap untuk menarik perahunya. Masyarakat yang menonton lalu mulai bertanya-tanya mengapa mereka menyanyikan lagu pemanggil naga. Dan saat itu juga diiringi angin kencang, sang naga datang membawa Mira. Awalnya Igor berusaha menyelamatkan Mira. Dia menarik tali perahu sampai terlepas dari cengkerama naga, namun naga tetap kembali meraih Mira dan begitulah kisah yang dia ingat. Pria misterius itu kemudian memberikan sebuah obat luka untuknya. Dan saat sedang menerima obat tersebut, Mira kaget karena wajah pria misterius itu sama sekali tak kusut seperti seorang tahanan. Sambil mengobati luka yang dia dapat, Mira mengajak pria tersebut berkenalan. Namun pria itu mengaku tak memiliki nama. Dan sekarang Mira yang sedang mengepang potongan rambutnya untuk dijadikan tali, akhirnya menamai pria tersebut Arman. Mira kemudian mengajak Arman berkenalan dengan mengelurkan tangannya. Dan tepat saat tangan Arman menyentuh tangan Mira, Arman tiba-tiba menariknya sambil memperingatkan agar Mira tak pernah keluar karena ada naga. Kemudian naga yang tadi menculik Mira datang menakuti Mira. Singkatnya, setelah naga itu pergi, Mira yang khawatir Arman kenapa-napa mencari Arman dengan memukul lubang gua tersebut menggunakan batu. Setelah berhasil, Mira segera mencari Arman, namun dia tak menemukan tanda-tanda dari Arman. Lalu Mira kembali bertemu dengan naga tadi dan dia pun segera melarikan diri, namun saat dia berhasil keluar, yang dia lihat hanyalah sebuah tebing yang sangat curam. Kemudian Arman datang sambil bertanya kenapa Mira keluar dari lubang gua. Dan Mira yang ketakutan balik bertanya siapakah Arman sebenarnya dan kenapa Luwak itu sangat mematuhi Arman. Arman mencoba menjelaskan, namun Mira tetap ketakutan dan dia yang terus berjalan ke belakang akhirnya jatuh dari tebing. Arman segera menolongnya dan pada scene inilah terungkap bahwa sosok Arman yang sebenarnya adalah seekor naga. Kemudian Arman yang telah berubah menjadi manusia kini sedang tak sadarkan diri setelah terjatuh dari atas tebing. Mira yang tahu identitas Arman pun berusaha untuk membunuhnya, namun karena kasihan melihat kondisi Arman, akhirnya dia mengurungkan niat tersebut dan berusaha menarik Arman ke atas tebing. Tak lama hewan luwak tersebut membawakan Arman sebuah jubah. Setelah itu dia juga membantu Mira membawa Arman naik ke atas tebing. Dan ketika sampai, Mira yang membangunkan Arman kembali syok karena melihat Arman akan berubah menjadi naga. Mira yang melihat sebuah sampan awalnya sempat berniat pergi. Namun karena tak tega melihat kondisi Arman, akhirnya dia membuatkan obat tradisional untuknya. Dengan rasa takut, Mira mengoleskannya ke luka badan Arman. Dia yang melihat Arman mengigau segera menyanyikan lagu tidur untuknya, dan hal ini membuat Arman nyenyak tidur sehingga Mira pun juga bisa beristirahat. Sementara di tempat lain terlihat Igor bersama pasukannya sedang melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Mira di tengah lautan yang dilapisi kabut yang tebal. Dan paginya, Mira sendiri yang baru bangun merasa senang ketika ada buah di dekatnya dan perapian yang telah menghangatkannya. Dia kemudian melihat Arman yang sedang menangkap ikan. Dan Mira yang penasaran apa alasan Arman bersikap seperti ini padanya pun akhirnya menanyakan pertanyaan tersebut kepada Arman.
Lalu Arman pun menjawab dengan menceritakan kisah masa lalunya. Dahulu saat dia hanya hidup bersama ayahnya yang merupakan seekor naga juga, Arman menemukan sebuah peti yang terdampar dari laut. Ketika dibuka, peti itu berisi seperti wayang kulit dan Arman sendiri juga baru pertama kalinya melihat benda seperti ini. Arman membawanya pulang. Dia selalu memainkan mainan tersebut dan singkatnya pada suatu hari dia disuruh ayahnya untuk berubah menjadi naga. Tapi di sini Arman tak mau. Dia lebih memilih mengikuti hatinya untuk menjadi manusia utuh daripada seekor naga. Setelah itu dari cakrawala muncul sebuah kapal yang menurunkan seorang pria, yaitu kakeknya Igor yang berhasil membunuh ayah Arman. Karena itu Arman menjadi sangat marah dan akhirnya dia melompat dari tebing dan berubah menjadi seekor naga. Setelahnya Arman mulai memiliki kemampuan yang hanya dimiliki naga. Namun ini tak membuat Arman senang. Dia tetap ingin menjadi manusia lagi, tapi Arman tak tahu bagaimana caranya. Arman yang emosi kemudian berlari ke lorong gua yang sempit dan merubah dirinya menjadi naga. Bertahun-tahun dia berada di lorong sempit tersebut, namun pada suatu hari Arman merasa terpanggil dengan nyanyian ritual yang mana pada saat itu adalah hari pernikahan Mira dan Igor. Begitulah kisahnya. Arman lalu mengajak Mira ke sebuah pulau. Dia juga berpesan kepada Mira untuk selalu menunggu seseorang yang akan menyelamatkannya. Namun ini tak mudah karena yang para manusia lihat dari luar pulau hanyalah segumpal kabut tebal yang menutupi pulau tersebut. Mendengar hal itu, Mira kemudian memetik sebuah bunga dan melemparkannya ke laut. Dia berharap agar Igor ataupun siapapun pria di luar sana berhasil menemukan bunga tersebut dan membawa Mira kembali pulang. Setelahnya Mira berterima kasih kepada Arman karena dia telah menyelamatkan Mira bahkan merawatnya. Mira juga mengatakan jika itu adalah sebuah awal yang bagus sebab Arman sudah memiliki hati yang baik layaknya manusia. Selanjutnya Mira yang dalam masa penantian menunggu Igor datang bersedia mengajari Arman cara menjadi manusia. Mereka lalu mulai mengumpulkan barang-barang dari peti kapal yang terdampar. Mereka mencuci pakaian, bermain, dan tak terasa Mira mulai nyaman ada di sana. Di tengah hari Arman juga menunjukkan keahlian yang dimiliki naga, yaitu melihat angin. Dan menurut Mbak Yan ini, dari sinilah benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Saat malam keduanya menghabiskan waktu bersama. Di sini Mira memberi hadiah kepada Arman dan menjadikan hari ini sebagai hari ulang tahun Arman. Setelahnya Arman juga memberi Mira hadiah. Dia mengajak Mira ke tepi tebing dan saat Mira membuka matanya, dia melihat hadiah tersebut. Paginya Arman yang telah memiliki rasa kepada Mira berniat akan memberikan setangkai bunga untuknya. Namun semua itu tak terjadi karena naga yang ada di dalam diri Arman memberontak. Setelahnya kesalahpahaman pun terjadi. Arman yang melihat benda-benda yang Mira kumpulkan merasa telah dibohongi Mira. Dia menganggap Mira memanfaatkannya dan selama ini semua hal yang mereka lakukan Arman kira itu adalah kode-kode dari Mira untuk menarik perhatian orang di luar sana yang akan menyelamatkannya. Mira mencoba menjelaskan kepada Arman jika dia sudah salah paham, namun Arman tak mau mendengar. Dia lalu membuang hadiah pemberian Mira dan menyuruhnya pergi menggunakan perahu. Keesokan harinya dengan rasa sedih Mira meninggalkan pulau itu, sementara Arman berusaha untuk mengendalikan dirinya agar tak berubah menjadi naga. Singkatnya, Mira telah berhasil ditemukan Igor dan pasukannya. Beberapa hari kemudian acara pernikahan Mira dan Igor pun akan segera berlangsung. Sementara Arman kini terlihat hanya bisa terdiam bersama mainan wayang kulitnya. Di rumah, Mira diberi nasihat oleh ayahnya bahwa dia harus menikah dengan orang yang kau cintai dan rasakan serta percayai hatimu untuk melakukan itu. Mendengar hal tersebut, Mira jadi ingat kembali dengan kakaknya yang menolak perjodohan dengan Igor dengan alasan tak cinta. Selanjutnya Mira kembali diarak menggunakan perahu. Mira lalu memejamkan matanya dan saat semua orang memandangnya, Mira bangun sambil mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya telah jatuh cinta dengan seekor naga.
Igor yang emosi dengan cepat menarik tali perahu tersebut. Namun Mira juga tak kalah pintar, dia segera melepaskan tali itu dan menyanyikan sebuah lagu pemanggil naga. Semua orang pun mulai panik melihat Mira yang terus menyanyikan lagu itu dengan lantang. Dan tak lama setelahnya, naga yang Mira tunggu kehadirannya datang dan Arman segera membawa Mira ke markasnya. Di sini sang ayah hanya tersenyum dengan keputusan anaknya. Igor yang marah berusaha menembak Arman, namun hal itu langsung dicegah oleh prajurit kerajaan. Singkatnya sampailah Arman di markasnya dan segera melemparkan Mira hingga terjatuh. Mira pun segera meraih kepala Arman lalu menciumnya. Kemudian dia juga mengatakan jika dirinya sekarang sudah terbiasa takut dengan naga. Berapapun jumlahnya itu, Mira akan tetap mencintai satu naga dan itu adalah Arman. Mira yang berlutut kemudian membiarkan Arman mengikuti kata hatinya. Dan yang terjadi adalah sang naga tunduk di hadapan Mira. Alur maju beberapa tahun setelahnya. Kini mereka telah memiliki anak dan terlihat Arman sedang mengakhiri dongengnya untuk menidurkan sang anak. Namun karena anak mereka tak kunjung tidur, akhirnya Mira yang menceritakan sebuah dongeng untuk anaknya sehingga dia tertidur dengan pulas. Lalu film ditutup dengan Arman yang membawa Mira ke suatu tempat dan memberinya jatah biologis. Dan film pun selesai.